Halo guys, ketemu lagi di video dengan saya. Di kali ini masih dari pembahasan dari statistik, yaitu kita membahas mengenai ukuran numerik. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang nggak dimengerti di dalam penjelasan ini, boleh banget nih komen. Nanti saya berusaha untuk membalas ya komen satu-satu teman-teman. Sebelum kita mulai, seperti biasanya saya akan memperkenalkan diri saya ya teman-teman. Saya adalah dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Dan seperti teman-teman nanti boleh baca sendiri juga ya di video kali ini bahwa pengalaman saya lebih banyak ke asisten dosen dan di bagian keuangan ya teman-teman. Jadi untuk statistik ya saya masih memiliki kapabilitas gitu ya untuk menjelaskan, untuk berbagi kepada kalian mengenai ilmu statistik itu. Di statistik kita mengenal ada yang disebut dengan mean ya atau nilai rata-rata di mana population mean ini adalah seluruh nilai yang ada di dalam data. Misalkan ada nilai 46, 54, 42, 46 dan 32. Terus kita ingin mencari nih berapa sih nilai rata-ratanya. Mudah ya, tinggal ditambahkan semua teman-teman. Terus dibagi ada berapa angka di dalam data tersebut. Ini masih contoh yang gampang ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti terjun di dunia kerja, menemukan kasus di mana teman-teman harus menentukan nilainya berapa sih rata-rata gitu ya teman-teman. Jadi pada intinya semua data tinggal ditambahkan dan dibagi berapa banyak data tersebut. Tapi ketika kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut ya mengenai statistik itu sendiri, kita mengenal tiga jenis mean, yaitu weighted mean, population mean, dan geometric mean. Saya mencontohkan sebuah kasus ya teman-teman agar teman-teman juga melihat video ini tuh tidak sekedar hanya pengertian dari rata-rata, melainkan teman-teman bisa mengerti lebih jauh ya mengenai weighted mean ini. Jadi biasanya ini terjadi untuk perhitungan rata-rata di sebuah pembelian ya teman-teman. Jadi misalkan di toko kalian atau di bisnis kalian ya teman-teman menjual sebuah peralatan yang memiliki keterangan pembelian keberapa, terus harga per poundnya berapa dan berapa banyak poundnya tersebut. Dan kita mengetahui di sini informasi pembelian sih tentunya tidak terpakai untuk perhitungan rata-rata, tapi informasi dari pembelian ini bisa mengetahui harga per pound, lalu harga pound tersebut itu dari pembelian keberapa, hanya untuk sebagai data pendukung ya teman-teman. Melainkan untuk data yang lebih fokusnya itu adalah ada di harga per pound dan poundnya itu sendiri. Di pembelian pertama kita memiliki harga per pound itu 3 dengan poundnya adalah 1.200. Dari semua pembelian itu ditambahkan saja teman-teman. Kalau nanti di dunia kerja sih lebih mudah ya karena sudah diatur di dalam Excel seperti itu. Jadi nanti dikalikan misalnya Excel A itu mengenai harga per pound dikalikan Excel B yaitu poundnya. Seluruh pembelian ditambahkan ya teman-teman dan poundnya itu juga ditotalkan. Jadi harga per pound dikali pound dibagi jumlah poundnya itu berapa. Sehingga kita bisa menemukan dari 5 kali pembelian itu rata-ratanya adalah berapa. Kalau rata-rata itu kurang lebih contoh dan kasusnya itu seperti itu ya teman-teman. Untuk kali ini adalah untuk membahas nilai tengah. Jadi di suatu data itu pasti memiliki nilai tengah ya teman-teman. Kalau misalnya angkanya ganjil sih gampang. Kita menemukan nilai tengahnya pasti langsung kelihatan. Misalnya angkanya ada 25 gitu ya. Nilai tengahnya bisa langsung kelihatan. Tapi gimana nih kalau datanya itu genap ya teman-teman. Jadi kalau datanya genap silakan ambil dua angka tengah. Dua angka tengah tersebut ditambahkan lalu dibagi dua. Ketemulah angka tengah-tengah tersebut. Ini adalah contoh dari geometric mean yang digunakan pada kasus yang lebih rumit dibandingkan dengan
kasus yang saya jabarkan sebelumnya ya teman-teman. Di sini geometric mean ini untuk mengetahui berapa tingkat keuntungan maupun kerugian dari suatu tindakan yang dilakukan oleh investor A yang telah menginvest sebesar $100 ke perusahaan B selama 10 tahun. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata di 10 tahun tersebut itu ada tingkat pengembalian dalam persen dan ada tingkat peningkatannya ya teman-teman. Teman-teman bisa nanti pause videonya gitu ya untuk melihat tahun pertama sampai tahun ke-10 itu tingkat pengembalian dalam persen dan tingkat pertumbuhannya itu berapa persen. Ini angka tidak kita cari sendiri ya teman-teman, melainkan angka ini memang sudah ditentukan dalam suatu data atau dalam suatu soal. Kalau data-data di perusahaan sih biasanya memang itu berkaitan dengan apa yang memang terjadi dalam 10 tahun tersebut. Jadi jangan khawatir untuk perhitungan dari geometric mean ini terkendala karena datanya sudah pasti lengkap ya teman-teman. Dan cara melihatnya adalah ketika invest itu dia menginvest itu berapa dolar? $100 ya teman-teman. Jadi saya mencantumkan angka 100 di sini. Lalu kita mengalihkan dari tingkat pertumbuhannya ya teman-teman. Karena pertumbuhan ini kan pada dasarnya perhitungan saja ya teman-teman yang terdapat di dalam tingkat pengembalian ini. Jadi data yang kita pakai adalah dari tingkat pertumbuhannya. Jadi dari $100 dikalikan semua dengan tingkat pertumbuhannya ada berapa ya teman-teman. Sebelum mengalihkan dengan $100, maka harap kalikan dulu dengan seluruh angka pertumbuhannya. Ketika angkanya sudah ketemu, kita ketemu berapa dolar ya teman-teman. Dibagi dengan akar 10. Kenapa akar 10? Karena di sini ada 10 tahun ya teman-teman. Jadi tujuan kita adalah bukan mencari geometric mean dalam 10 tahun terakhir. Melainkan kita mencari dalam 1 tahun ya. Jadi dibagi dengan akar 10 sehingga ditemukan rata-rata tingkat pengembalian itu dalam persen ya pertumbuhannya adalah 2,975 itu adalah angka tengah dari pertumbuhan dari tingkat pengembalian dana yang telah dilakukan oleh investor A ke perusahaan B. Untuk angka ini digunakan oleh investor A untuk mengevaluasi apakah benar dia telah melakukan tindakan bahwa dia menginvestasi ke perusahaan B. Kalau misalnya angkanya memang jauh di atas perhitungan, silakan untuk dipertimbangkan kembali gitu ya untuk investor A. Nah, itu adalah fungsi matematika kenapa kita perlu memahami sebuah rata-rata. Terus kita mengenal yang namanya quartiles ya teman-teman. Jadi quartiles ini adalah untuk mencari dia pertengahan antara data-data angka tengah ya teman-teman. Jadi angka tengah dan rata-rata tengah itu kalau digabungkan jadinya quartiles ya teman-teman. Cara mencarinya adalah P gitu ya di sini. Q1 ini kan diketahui adanya 25% dari data awal sebelum median. Ini biasanya sudah diketahui ya di soal atau di kasus-kasus yang terjadi di perusahaan. 25 ini kan pembaginya 100 ya teman-teman gitu karena total 100% yang kita tahu itu 100. Sedangkan untuk Q1 dan Q3 kita tahu hanya ada 25 dan 75. Jadi dari 25 dan 75 itu dibagi 100 ya teman-teman. Terus di sini ada berapa angka gitu ya. Angka tersebut ditambahkan dengan 1. Sehingga kita mendapatkan nilai kuartil tersebut. Kuartil ini tuh sebenarnya untuk uh, mengukur ya. Kemudian kita tahu ada yang dinamakan dengan variasi. Sebelum sampai ke variasi kita harus menghitung dulu kuartil. Sebelum sampai ke kuartil kita perlu menentukan dulu median. Jadi semua itu dalam statistik itu saling berkesinambungan ya, teman-teman. Terus kita mengukur variasi ini, jadi kuartil ini kan sebenarnya tadi teman-teman mungkin masih bertanya ya, fungsinya apa sih kita menghitung sebuah kuartil? Karena sebelum kuartil itu, sebelum ke variasi kita perlu masuk ke kuartil terlebih dahulu. Kita menentukan nilai kuartilnya ya teman-teman. Dan di sini setelah kuartil itu ditentukan, kita menghitung yang dinamakan dengan variasi. Kenapa kita perlu menghitung variasi? Jadi kita perlu menentukan titik temu dari dua atau lebih sumber.
Kalau misalnya masih belum ngerti nih, saya ada contoh dari kasusnya ya. Ketika Anda bekerja di sebuah riset gitu ya, terus menemukan ada dua supplier yang menjanjikan. Dua supplier itu bisa dianggapkan sebagai Mito dan Oxon ya misalnya, teman-teman. Mito ini menawarkan sebuah keuntungan yang menarik. Oxon juga menemukan sebuah tawaran yang menarik. Sebagai di bidang riset, kalian ditugaskan untuk menentukan siapa sih supplier yang paling pas untuk kantor kita sebagai kantor elektronik gitu. Terus sebagai di bidang riset, dari dua supplier tersebut, ada salah satunya yang ingin dijadikan pemasok tetap gitu ya teman-teman. Jadi pekerjaan kalian ini ya penuh bertanggung jawab dan penuh juga untuk berbagai keputusan ya, dan keputusan itu tidak hanya ditentukan dengan data yang kurang ya, tapi melainkan kita harus memiliki data yang bagus. Nah, untuk salah satunya untuk menentukan titik temunya ini kita menemukan supplier mana yang paling baik itu dengan menggunakan variasi. Sebelum ke variasi kita menemukan dulu yang dinamakan dengan range ya. Range ini adalah jarak data. Jadi caranya adalah mengurangi dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Tata caranya tuh dan contoh soalnya sudah ditunjukkan. Terus kita lebih rumit lagi nih, sekarang ada yang disebut dengan kuartil yang tadi ya, tapi kita gabungkan dengan range gitu. Jadi kuartil itu nanti ketika sudah ditentukan gitu ya nilainya, itu dikurangi dari kuartil ketiga dikurangi kuartil ke satu. Di kuartil ke-1 kita masih menggunakan 25%. Di kuartil ketiga kita menggunakan 72% dengan 12 data angka. Jadi silakan dulu untuk dicari nilai kuartilnya itu berapa. Lalu dari nilai range-nya dikurangi dari data terbesar, dikurangi data terkecil. Di population variance ya di sini kita menentukan juga berapa nilai populasi di dalam suatu validitas. Kalau penjelasan dari contoh-contoh soal ini kan rasanya kalau teman-teman nanti masih bingung gitu ya, komen kolom chatnya itu kan terbuka ya, jadi silakan komen untuk di chat tersebut. Untuk penjelasan mengenai range, mengenai min dan mengenai kuartil dicukupkan sampai sekian. Memang videonya singkat ya teman-teman, tapi komennya selalu terbuka untuk teman-teman. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang pengen ditanya, jangan ragu-ragu untuk komen ya teman-teman. Tapi jangan lupa juga buat like dan subscribe. Saya cukupkan videonya sampai sekian ya teman-teman. Bye-bye.